Hai, perkenalkan, aku Felicia Aisyah Sariniti dari Universitas Terbuka Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Aku jurusan Ilmu Komunikasi yang saat ini berada di semester 1. Hal yang paling aku suka dari Google itu adalah mereka sangat-sangat accessible, bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Banyak juga tools-tools mereka yang powerful banget, tapi tetap bisa digunakan oleh siapa aja. Sebagai seseorang dalam dunia kreatif, aku rasa Google udah banyak banget bantu aku dalam memperluas kreativitas aku. Visual yang sebelumnya hanya ada di otak aku aja, sekarang bisa benar-benar aku wujudkan. Contohnya dengan Flow dari Google Labs. Pas aku butuh gear atau suatu sistem produksi yang kompleks banget, sekarang aku bisa wujudkan dengan hanya sebuah prompt. Ini sudah sering banget membantu aku mengekspresikan karya dengan cara yang sebelumnya tidak pernah aku pikirkan. Dan menjadi Google Student Ambassador bisa menjadi cara untuk menyalurkan antusiasme kreatif tersebut di kampus aku. Aku ingin membantu mahasiswa melihat bahwa teknologi bukan hanya sesuatu yang dipelajari oleh orang-orang tertentu, tapi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja termasuk kreator, filmmaker, desainer, bahkan storyteller. Lalu kalau ada acara Tech and Chill, aku pengen banget, kalau bisa spesifik, pengen banget buat tentang AI dan film. Dan di situ gamesnya atau challenge-nya aku pengen banget buat recreating the most iconic film scene. Jadi di situ aku akan suruh audience untuk mencari scene iconic dan kita akan sama-sama nge-recreate transisi di antara dua scene. Jadi kita akan screenshot scene pertama dan scene kedua, lalu transisi di tengah-tengahnya itu akan kita recreate dengan flow dari Google Labs. Dan di situ pasti ada trial dan error dong, tapi di situ justru letak asiknya menurut aku. Jadi menurut aku ini cara yang menarik untuk mahasiswa, terutama yang tertarik pada film dan kreativitas, agar mereka melihat bahwa AI bukan hanya alat teknologi, tapi juga menjadi bagian dari proses kreatif mereka. Terus salah satu pengalaman aku untuk berpikir out of the box itu ketika aku ikut tren konten di TikTok. Waktu itu ada tren POV kalau misalnya anak jurusan tertentu itu nyontek. Itu nyontek nggak baik ya, cuman ini ada contoh aja. Misalnya kayak anak hukum nyontek itu mereka langsung gelar sidang, atau misalnya anak psikologi nyontek itu mereka biasanya langsung gelar praktek. Nah, aku pengen ngelihat tren ini dari perspektif anak film gitu ya ceritanya. Akhirnya aku membuat versi yang sedikit berbeda dan membuat twist dengan teknik breaking the fourth wall dalam film itu udah sering banget dibahas. Di akhir video aku ngebongkar kamera nih. Jadi misalnya POV anak film nyontek dan di situ aku breaking the fourth wall dan akhirnya berbicara dengan kamera aku sendiri dan ibaratnya minta izin untuk ngebongkar kamera karena di situ biasanya anak film diuji mereka harus tahu suatu isi dalam kamera. Jadi makanya kamera dibongkar ya seperti itulah. Intinya aku belajar bahwa cara terbaik untuk mengikuti tren itu bukan dengan menirunya, tapi dengan menambahkan perspektif kreatif dari kita sendiri. Kalau aku terpilih dari menjadi Google Student Ambassador, momen yang paling membuat aku bangga itu mungkin dalam 3 bulan pertama adalah ketika mahasiswa, terutama mahasiswa baru seperti aku, bisa mulai menggunakan teknologi Google untuk membantu mereka dalam mengatur proses belajar. Saat program ini berjalan, yang pastinya aku sedang masa orientasi dan masa perkenalan, yang mana aku akan belajar mengatur waktu aku untuk belajar mandiri, terus juga membagi waktu dalam mengikuti tuton atau kegiatan lain di luar kuliah. Seperti biasanya aku membuat konten gitu ya. Nah, itu sering banget tuh kita dihadapkan dengan situasi di mana kita harus ngatur banyak hal sekaligus. Karena itu aku ngeliat Google Tools bisa ngebantu aku dalam situasi seperti ini. Selanjutnya merencanakan jadwal, belajar, mengorganisasi tugas, atau merangkum materi agar proses belajar lebih efisien. Melalui peran ini, aku ingin mendorong mahasiswa untuk melihat teknologi bukan hanya sebagai alat untuk mencari jawaban, tetapi sebagai alat untuk membantu mereka belajar dengan lebih terstruktur dan produktif. Terima kasih. Selamat malam.